Ustadz Teguh dan juga Pak Harya. Iya. Mungkin tadi sampai di perbedaan antara EBAS dengan EBA ya. Nah, silakan Pak. Ya memang mungkin tadi udah saya sebagian ya, tapi memang konsepnya adalah bicara bedanya itu pasti bicara kesesuaian syariahnya ya, bahwa kita harus bicara transaksinya harus juga mengikuti ketentuan syariah yang ada ya. Pak Teguh pasti udah lebih paham bicara mengenai itu. Dan itu nantinya kalau kita bicara penerbitan EBAS itu nanti untuk setiap penerbitan harus ada semacam surat kesesuaian syariah ya, Pak Teguh ya. Jadi buat teman-teman yang kalau nanti EBAS keluar udah dipastikan ini udah sesuai dengan syariah. Itu Mas Wildan. Ya, berarti ada surat yang memang sesuai dengan kesesuaian syariah yang keluar, yaitu perbedaan mutlak dengan antara EBAS dengan EBA. Ya. Mungkin tadi Ustadz Teguh di penjelasan yang terakhir itu sempat menyinggung juga tentang jenis-jenisnya. Nah ini silakan nih Pak Harya nih, ada nggak jenis-jenis dari EBAS? Silakan. Baik. Kalau bicara EBAS ya sebetulnya kalau di secara konvensional maupun syariah, bicara EBA maupun EBAS di yang kita kenal itu ada dua ya dari skemanya penerbitannya. Satu untuk yang KIK, yang kontrak investasi kolektif, itu juga menggunakan konsep EBAS. Satu lagi bicara EBA syariah, surat partisipasi yang kita terbitkan ya. Nah memang untuk yang EBA syariah surat partisipasi atau EBAS SP ini memang underlying-nya khusus untuk pembiayaan terkait perumahan. Jadi pembiayaan perumahan yang hanya bisa dilakukan melalui penerbitan EBA syariah SP. Kalau bicara KIK memang open, jadi apapun, aset apapun selama itu punya arus kas, dan kalau bicara EBA syariah ya, selama punya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah itu bisa diterbitkan dalam bentuk KIK EBA syariah. Itu ada dua jenis itu, Mas. Baik. Terima kasih, Pak. Mungkin pertanyaan berikutnya kita ngomongin soal akad nih, Ustadz Teguh nih. Akad yang digunakan dalam EBA SP itu akad apa nih? Mohon penjelasannya, Pak. Baik, yang pertama tadi kita bicara tentang sekuritisasi. Terjadi penjualan aset. Maka penjualan asetnya itu sendiri itu menggunakan akad bai al-hakiki, baik yang benar-benar jual beli terjadi di true sale lah kalau bahasa kerennya gitu, bahasa pasar itu true sale. Jadi seluruh hak dan seluruh kewajiban termasuk seluruh risiko yang tadinya ada di originator, hak dan risiko tersebut berpindah kepada pemodal, maka akadnya akad baik. Begitu bicara akad baik, maka tadi juga Pak Harya menegaskan berkali-kali asetnya juga harus sesuai dengan syariah. Nah, akad baik sendiri, aset yang dilakukan jual beli atau true sale tadi, itu adalah aset yang pertama yang tidak melanggar prinsip syariah. Yang kedua, aset tersebut eligible secara syariah untuk dilakukan jual beli. Gitu. Bisa saja aset itu aset syariah, tapi dia tidak eligible untuk dilakukan jual beli. Contoh apa? Piutang. Piutang itu dain, nanti kita akan bahas lah ya. Dain itu nggak bisa dilakukan jual beli, karena kalau dain dilakukan jual beli jadi BU dain, dan itu dilarang. Nah, uang itu ya dain juga, uang masa dijual dengan uang, nah, kecuali dengan short, dengan money changer. Gitu. Sehingga kalau bicara tentang akad apa aja yang ada di produk efek berabun aset syariah surat partisipasi, pertama adalah akad baik. Kedua adalah sebelum terjadinya akad baik, tentu ada proses nih, penata laksanaan sekuritisasi, penata laksanaan proses untuk penerbitan EBA. Maka pada saat itu diawali dulu dengan yang namanya wa'ad. Wa'ad dari siapa? Wa'ad dari originator untuk nanti akan menjual si asetnya tersebut untuk yang dijadikan objek dari sekuritisasi tersebut, berjanji untuk dijual. Karena pada saat itu kan belum ada investornya, orang efeknya belum terbit loh. Nah, baru ada kerjasama sama si penata laksananya itu, misalkan gitu ya. Nah, itu ada wa'ad di sana. Di dalamnya juga kita melihat ada beberapa akad ya, antara lain misalkan akad wakalah bil ujroh. Akad wakalah bil ujroh ini akad antara lain adalah pemodal dengan penerbit. Itu akadnya wakalah bil ujroh.
si penerbit akan dapatin ujrah, pemodal akan mewakalahkan untuk melakukan transaksi ini. Juga pemodal dengan bank kustodian untuk melakukan pencatatan, pengadministrasian, settlement, dan sebagainya, itu juga pakai akadnya wakalah bil ujrah. Kemudian juga dengan wali amanat, antara pemodal dengan wali amanat juga wakalah bil ujrah. Kedua, atau ketiga, pertama B, kedua wakalah bil ujrah. Yang ketiga adalah di sana ada akad kafalah. Kafalah adalah untuk proses dengan adanya financing enhancer atau enhancement, pendukung pembiayaan, katakan gitu. Nah, ini ada kafalah di situ karena jangan sampai nah ini bagian dari mitigasi risiko sebetulnya ya Pak Hari ya. Sehingga di situ ada kafalah berkaitan dengan financing enhancer-nya. Itu akad-akad yang terjadi atau yang ada pada EBAS SP yang paling utamanya sih tadi akad bay atau bayul hakiki tadi itu. Ya, baik, Ustaz. Syukran. Berarti ada yang utama tadi bay al hakiki ya, yang dengan prinsip jual beli yang memang pada prosesnya diawali oleh akad wakalah bil ujrah ya antara beberapa pihak ya, termasuk dengan kalau untuk originatornya Pak itu menggunakan akad wakalah bil ujrah juga. Satu lagi, ketika originator sudah menjual, pihak yang sama biasanya akan menjadi penyedia jasa atau servicer atau servicing agent. Nah, pada saat itu dia posisinya bukan lagi sebagai originator sebetulnya. Karena misalkan bank ya, kebayangkan Mas Aldi atau para pemirsa di IG Live ini, kebayangkan bank kasih pembiayaan KPR kepada nasabahnya, kemudian atas aset pembiayaan tersebut dialihkan dengan proses sekuritisasi ke dalam EBA-SP. Nasabahnya kan selama ini ngangsurnya ke bank. Meskipun ini hak dan manfaat ataupun risikonya udah pindah ke pemodal, ke investor, tetap aja kan administrasi sama bank. Nah, bank pada saat itu yang tadinya sebagai originator, hubungannya sekarang ketika sudah terjadinya transaksi, maka dia menjadi penyedia jasa atau servicer atau servicing agent, itulah. Nah, ketika dia mengkolek cicilan nasabah, itu dia sebagai wakil dari investor karena asetnya sudah menjadi milik investor. Nah, di situ juga ada wakalah bil ujrah atas kegiatan dia sebagai penyedia jasa untuk collecting, untuk nagih, untuk menerima angsuran. Itu si banknya juga dapat ujrah nih dari pemodal. Nanti dipotong dengan mekanisme posto atau apa yang langsung bisa mendapatkan fee dari proses penyediaan jasa untuk penagihan, collecting ataupun administrasi pembayaran angsuran. Jadi ada wakalah bil ujrah satu lagi yang setelah terjadinya transaksi jual beli tersebut. Mas Aldi. Baik, sekarang Ustaz. Oke, pertanyaan berikutnya untuk Pak Harya ya Pak Harya. Kita ngebahas skemanya EBA-SP nih. Ini bisa dijelaskan nggak secara mungkin secara singkat aja nih skemanya seperti apa sih untuk EBA-SP ini? Iya, baik Mas Aldi. Kalau bicara skema EBA-SP sebetulnya tadi Pak Teguh sebetulnya udah menggambarkan tuh dari awal segala macam. Kalau bicara skema EBA-SP sebetulnya simple ya mekanisme pembeliannya tadi ya. Jadi kalau kita bicara EBA-SP itu pada saat penerbitan harus ada 3 pihak sebetulnya. 3 pihak utama nanti yang akan membentuk EBA-SP-nya sendiri. SMF sebagai penerbit, nanti kami juga ada dari wali amanat dan pangkas sedian. Jadi kami SMF, pangkas sedian, wali amanat itu membentuk satu perjanjian penerbitan yang namanya perjanjian penerbitan EBA-SP. Tuh, nah dari perjanjian penerbitan EBA-SP kami ya bertiga akan melakukan kontrak sebetulnya. Tadi Pak Teguh sudah menyampaikan kita mau pembelian dari SMF sebagai penerbit akan menandatangani perjanjian jual beli sebetulnya di sini dengan si kreditur asal tadi ya pembiaya yang banknya misalkan yang akan jual PPR-nya itu. Kemudian nanti EBA-SP itu akan menerbitkan surat berharga dalam bentuk EBA Syariah SP, ya kan? Dari underlying yang tadi sudah dibeli dari bank. Nah itu yang akan dijual kepada investor. Ada 2 biasanya sih kita akan sedikit menyentuh bicara masalah untuk yang
risk mitigasinya sebetulnya. Nanti efek dari yang diterbitkan tadi EBA Syariah SP itu biasanya kita bentuk dalam 2 kelas, yang senior maupun junior. Nah, bedanya apa? Dari kedua kelas tersebut sih bedanya yang pasti adalah bicara resikonya. Yang namanya kelas senior itu pasti akan punya resiko lebih kecil. Nah, resiko yang terbesar ataupun yang awal terjadi resiko itu akan ditanggung oleh si juniornya. Bagaimana teman-teman yang investor yang ada di pasar ya, di pasar modal segala macam. Yang kita tawarkan di pasar modal itu nanti adalah EBA senior, EBA kelas A, ya kan? Jadi EBA yang ataupun EBAS ya, EBA Syariah SP yang secara resiko aman. Kalau kita samakan ratingnya adalah AAA rated. Jadi sama dengan kalau kita bicara korporasi adalah rating untuk perusahaan-perusahaan yang terbaik. Resiko defaultnya sangat kecil sebetulnya. Nah, itu juga yang kita bicaranya adalah yang kita bentuk untuk EBAS SP seperti itu. Jadi buat yang mau investasi yang ada di pasar nantinya ya, kalau kita bicara EBAS SP pasti adalah efek yang punya kualitas terbaik. Itu Mas Ali. Baik. Oke. Berarti SMF sebagai penerbit ya, di awal itu mungkin disampaikan dengan wali amanat dan bank kustodian ya, lalu melakukan perjanjian jual beli dengan pihak bank, dan pihak bank kustodian itu yang memang menerbitkan EBSP tersebut ya, dengan grade tadi ya, ada yang senior ya. Oke, terima kasih Pak. Berikutnya mungkin ke Ustadz Teguh. Bagaimana proses transaksi perpindahan instrumennya nih? Nah, ini sesuai syariat nggak? Kalau tadi sudah disebutkan, pastinya sesuai syariat, dan kalau kita lihat di mention beberapa listener juga ada akad perumahan syariah yang dijadikan underlying nih, seperti MMQ dari IMBT nih. Nah, ini gimana nih Ustadz nih? Ya, jadi pertama proses transaksi perpindahan instrumennya harus sesuai dengan prinsip syariah. Bukti dari perpindahan prinsip syariahnya adalah pertama harus benar-benar terjadi true sale, BA al-hakiki, jual beli yang sebenarnya. Artinya itu bisa dibuktikan bahwa di bukunya originator aset itu sudah keluar menjadi asetnya si pemodal. Itu dampak ataupun konsekuensi dari terjadinya true sale. Dan adanya akad para pihak tadi yang saya sebutin sebelumnya itu ada pada proses transformasi instrumennya tadi itu, atau transaksi perpindahan instrumennya tersebut tadi. Dan dikuatkan lagi karena yang dilakukan transaksi ini adalah transaksi syariah, maka penerbit harus setiap kali menerbitkan efek harus mendapatkan pernyataan kesesuaian syariah dari, bisa jadi DPS-nya, Dewan Pengawas Syariahnya, atau dari tim ahli syariahnya. Nah, setahu saya kalau SMF itu memiliki Dewan Pengawas Syariah, maka kesesuaian syariahnya diterbitkan oleh Dewan Pengawas Syariah. Nah, menguatkan hal itu karena originatornya adalah pemilik dari aset yang syariah. Kalau dia memang memiliki Dewan Pengawas Syariah, dalam hal ini kalau bank syariah udah pasti memiliki Dewan Pengawas Syariah. Nanti akan ada juga opini atau pandangan-pandangan dari Dewan Pengawas Syariah dari originatornya tersebut, gitu kan. Nah, pertanyaan Mas Adi tadi berkaitan sama objeknya atau si aset yang ditransaksikan tersebut, itu adalah aset-aset yang pertama tadi eligible sesuai dengan prinsip syariah, yang kedua adalah eligible untuk dilakukan transaksi jual beli. Nah, maka untuk yang pembiayaan KPR di perbankan atau di lembaga keuangan syariah yang bentuknya berupa dain atau bentuknya berupa piutang, maka ini tidak eligible untuk dilakukan transaksi jual beli. Apa itu yang sifatnya atau bentuknya itu piutang di lembaga keuangan syariah? Adalah aset-aset yang berbasis pada pertukaran. Misalkan aset-aset yang berbasis pada bai atau jual beli. Maka aset KPR berbasis murabahah itu tidak eligible untuk dilakukan sekuritisasi karena dia meninggalkan dain pada sisi originator. Sementara dain kalau dijual jadi PU dain yang itu dilarang. Adapun kalau aset-aset
pembiayaan KPR itu menggunakan aset ijarah muntahiyah bitamlik, di mana aset rumahnya masih menjadi miliknya bank secara prinsip syariah, atau musyarakah mutanakisah, di mana bank syariah itu masih memiliki hissah dari aset tersebut, maka ini eligible untuk dilakukan jual beli. Maka dalam fatwa, sekaligus saya menyebutkan fatwa, ada fatwa nomor 120, ada fatwa nomor 121. 120 itu tentang sekuritisasi, 121 itu tentang EBAS SP, nanti ada 125 tentang KIK EBA. Nah, itu aset yang boleh dilakukan transaksi sekuritisasi adalah aset syariah, jadi aset syariah, berbentuk bukan dain, yang sifatnya bukan piutang dain gitu ya. Tapi kalau aset syariah itu berbentuk dain, maka nggak boleh. Jadi yang boleh adalah aset syariah berbentuk yang bukan dain. Gitu. Nah, inilah jadi pertanyaan kedua terkait dengan akad apa dari sisi asetnya tersebut yang eligible atau yang dapat dilakukan transaksi sekuritisasi yang kemudian membentuk efek yang namanya efek beragun aset syariah ini. Baik. Baik, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Oke. Insya Allah bisa terjawab ya, listener. Dan pertanyaan berikutnya, nah ini kita ngomongin imbal hasil nih, Pak Harya nih, ini menarik. Mohon penjelasannya untuk keuntungan dan risiko yang tadi sebenarnya sudah sempat kita bahas juga ya mengenai risiko. Nah ini keuntungan dan risikonya EBA-SSP ini seperti apa nih? Ya. Silakan, Pak Harya. Ya, pasti kita bicara keuntungan dulu ya, manfaatnya dulu. Jangan bicara resiko nanti kita lihat. Ya. Tapi gini, kalau kita lihat bicara keuntungan ataupun manfaat dari penerbitan EBA Syariah SP, kita ngelihat dari berbagai sisi. Satu, kita lihat dari sisi perbankan. Jadi, kalau kita bicara EBA Syariah SP maupun EBA SP ya di konvensionalnya, itu memang manfaat untuk dari sisi bank itu pasti adalah bank bisa punya likuiditas tambahan. Apalagi kalau bicara bank punya keterbatasan modal, di situ bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk dapat likuiditas. Kemudian tadi kalau kita bicara bank kemudian menjadi servicing agent, nah dia akan punya fee base, ya kan, dari kegiatan sebagai servisernya itu. Kemudian kalau kita bicara secara lebih luas, bicara secara industri, sebetulnya investasi di EBA-SSP ini tentu saja sama dengan kita investasi di industri perumahan ya sebetulnya. Kalau kita bicaranya, kenapa sih investasi di perumahan? Kita membantu orang ya, kita membantu funding sebetulnya di sisi perumahan. Jadi dengan adanya EBA-SSP tentu saja industri perumahan yang di Indonesia itu bisa memperoleh sumber dana jangka panjang. Jadi mengamankan sebetulnya kan pembiayaan perumahan yang berjangka panjang. Tentu saja kemudian bicara dari sisi investor, tadi saya mention sebetulnya EBA-SP yang akan kita terbitkan pasti akan menghasilkan efek yang punya rating terbaik. Dari sisi investor pasti dipastikan insya Allah aman, satu kan. Kemudian kalau kita bicara returnnya ya pasti sama dengan return kalau kita bicara penerbitan mungkin sukuk ataupun obligasi kelas AAA lainnya ya kalau bicara secara korporasi. Tapi bedanya apa sebetulnya kalau kita bicara dengan sukuk maupun bicara obligasi biasa gitu kan? Pasti yang bedanya adalah di EBA Syariah SP ini ada underlying, ya kan? Jadi ini kalau kita lihat kalau bicara sukuk ataupun obligasi kita harus melihat kinerja dari perusahaan yang menerbitkan sukuk atau obligasi tersebut.